Halo semuanya, apa kabar? Harapkan semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Dan sorry kalau memang mic-nya pecah suaranya atau um, terlalu gerasa kerusuk ya. Aku capek banget ya, aku udah beli beberapa mic dan ya ampun, kamera aku cerewet betul ya. Dia nggak peduli mic itu mahal. Kalau memang nggak cocok ya bakal nggak cocok sih. Jadi memang untuk sementara yang masih bisa aku pakai mic ini ataupun pakai mic originalnya, cuman aku baru pesan yang baru lagi dan ini memang belum datang cukup lama ya, so itulah kenapa aku masih pakai mic ini. Dan sorry kalau suaranya nggak pas karena memang ya aku kena banget yang namanya dampak Mercury retrograde ya, kalau kalian yang tahu dan kalian belajar tentang transit planet juga, dimana Mercury retrograde itu bakal berdampak ke barang-barang elektronik kita atau cara komunikasi kita dengan seseorang ya sih, terutama seperti yang aku lakukan saat ini ya, ada masalah atau trouble soal alat komunikasi aku ke kalian sih. That's it. Itulah kenapa aku sering banget bermasalah dengan mic, karena memang aku punya Mercury di birth chart aku. Itu Mercury itu tuh derajatnya sangat yang paling besar, derajatnya ya paling gede, jadi ya pasti berdampak banget untuk aku pribadi. Hey, dan ini aku melanjutkan lagi untuk pembacaan kamu dan soulmate-nya kamu di akhir 2022 ya, dan ini untuk zodiak Capricorn. Oke, Capricorn, pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak, energinya bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Oke. Dan seperti aku bilang tadi, kalau kamu ingin konseling personal reading secara psikologi, astrologi Vedic, dan juga secara spiritual, silahkan klik link di bawah sini ya. Sorry kalau aku udah mengulangnya ya. That's it ya, karena ya aku buat ini pembacaannya saat lagi new moon ya, jadi aku agak pening sebenarnya, cuman ya life must go on ya. Oke, so kita lihat kalnya. Dan kalau kamu lihat ada bulu-bulu di sini, Vera ya, dia ini lagi sakit, makanya dia pengen banget dekat sama aku di sini. Dia bukannya mau mengganggu kalian ya, enggak, dia mau dekat dengan aku. Jadi dia pengen ditemani. Jadi Vera minta maaf kalau dia ganggu videonya, kata Vera gitu. Hey Capricorn, kita lihat bagaimana percintaan kamu dengan soulmate-nya kamu. Ini awakening atau inbox. Dan ada skyring mirror atau shadow. Dan ada watchtower of the east atau spring. Dan ada weekend read atau ethos. Dan ada pentacle atau respect. Dan di sini ada apa, Sarah? Ada death atau shaman. Dan di pada mau prediknya ada prosperity, alasannya. Sorry ya, aku lupa silent handphoneku. Oke. Jadi di sini seperti kamu lihat ya, Capricorn, keuangan kamu bakal bermain cukup drastis di akhir tahun ini karena ada laknasat ya. Baru aku bilang tadi tentang Mercury retrograde ya, sudah alat elektronik aku pada bunyi-bunyi semua ya. Karena memang saat kita melakukan pembacaan seperti ini memang bisa terjadi banyak synchronicity atau planet berusaha bicara ke kita
Okay. So untuk Capricorn, karena sekarang saat ini masih di retrograde di kamu ya, jadi zodiak Capricorn ini memang ngasih lihat banget tentang apa yang terjadi saat ini bisa adalah hal yang pernah terjadi dulu sih, kayak berulang kali gitu loh. Kamu bisa berulang dengan seseorang yang dulu pernah mengejar kamu, terus tiba-tiba ghosting kamu, terus dia mencoba mendekati kamu lagi, bisa kayak gitu ya. Dan kamu lihat kayak pola ini pernah terjadi gitu, kamu lihat kayak ini pernah terjadi, atau kamu kayak tahu ini akan terjadi sih. Ada kematian ego di sini. Aku ngelihat kamu udah ngerasakan hal yang jauh lebih baik dalam hidup kamu. Kamu udah happy, bahagia dalam hidup kamu ya. Jadi kamu udah nyaman, enjoy dengan apa yang kamu miliki saat ini. Sebenarnya untuk karir, untuk percintaan itu nggak lagi jadi masalah untuk kamu. Kalau memang ada jodohnya ya udah ada, kalau memang belum ya udah belum gitu. Melihat energi kelegaan dalam diri kamu, udah lepas dari energi toksik ya, entah lingkungan, orang, atau siapapun ya yang mempunyai dampak buruk dalam hidup kamu. Oke, kita lihat oracle selanjutnya untuk Capricorn. Ada co-create, lalu imagine, dan ada fates, dan ada sun juga. So, kamu tahu kalau memang gak baik untuk kamu, berarti kamu harus lepasin. Saat kamu itu ngerasa ini gak cocok untuk kamu, ya udah memang bukan jalannya, udah bukan tempatnya, ya udah kita jalan masing-masing aja. Kita cari ketenangan hidup masing-masing, ketenangan batin, dan gak mau untuk menuntut secara berlebihan sih. Energi kamu cukup fleksibel saat ini. Ikhlas ya. Ada energi kamu merasa bersyukur, malah saat ini udah bisa dilepasin dari hubungan yang seperti ini ya. Kamu ngerasa jauh lebih baik, kayak ini memang untuk sendiri aja saat ini, nggak untuk memaksakan harus dengan ini, dengan itu, atau kembali ke masa lalu, atau dengan orang baru. Jadi kamu benar-benar memahami jalan hidup kamu sekarang. Time for next, kamu memilih untuk istirahat. Aku ngeliat di Capricorn, saat kamu istirahat dan kamu tenang dalam hidup kamu, ibaratnya seperti tidur siang di saat hari-hari yang sibuk, menyenangkan banget untuk kamu, happy, bahagia. Wow, kayak wow, hidup itu simpel, sederhana, dan malah kamu ngerasa bersyukur. Jadinya keuangan kamu membaik, hidup kamu jauh lebih baik, kayak gak ada beban gitu ya. Kamu gak pernah menyangka sebenarnya lepas dari dia itu seperti berkah yang luar biasa untuk kamu. Tapi aku lihat memang seperti itu, it is what it is ya. Jalannya memang seperti itu. Ada pembelajaran besar ya. Ini orang masa lalu kamu ya, kita belum melihat energi soulmate-nya kamu. Karena aku ngerasain seperti aku bilang tadi, karena energinya bisa terulang lagi, aku ngerasa orang masa lalu ini bakal hadir lagi karena dia tertrigger oleh transit Capricorn transit Saturnus di Capricorn ini ya, yang masih berada di sepanjang tahun ini. Oke, kita lihat oracle selanjutnya untuk Capricorn dan soulmate. Udah pay attention, notice the pieces, find
and your inner guidance as this can be valuable information. Sih, seperti aku bilang, perhatikan hal yang terjadi berulang kali. Sih, jika hal ini terjadi berulang kali, kemungkinan besar ini ada pembelajaran, bukan berarti ini memang untuk kamu. Itu maksudnya adalah ambil pelajarannya. Mungkin ada informasi atau apa yang bisa kamu dapatkan, jawaban dari semua pertanyaanmu yang dulu kamu pertanyakan ke dia, dan sekarang bisa kamu dapatin gitu tanpa kamu minta. Say morning affirmation, say positive affirmation each morning, ya. Dan ready, set, go. Now is the perfect moment to dive in and embrace your heart desire. Sih, ya, kamu akan melihat orang yang dia mungkin terkesannya dulu dia mempermainkan kamu, gak jelas, tiba-tiba dia hadir kayak ngasih komitmen sama kamu. Dia mengira kamu bakal mau menerimanya, kamu bakal enjoy, kamu bakal tersentuh, ya kayak dia tiba-tiba mau ngelamar gitu aja, namun kamu sadar ini gak baik, ya, karena selama ini apa yang dia lakukan gak mencerminkan hal tersebut, namun tiba-tiba datang gitu aja, ya, hanya karena seperti takut kehilangan kamu sudah berusaha keras dalam hidup kamu untuk healing, dan dia tiba-tiba hadir mengira dengan dia datang semua bakal baik-baik saja. Ini adalah energi narsis, ya, seseorang yang narsistik. Jadi memang kurasa, ya sih, ada healing. Dia sedikit mengontrol kamu, memang gak sedikit sih, sebenarnya banyak, ya, self forgiveness. Jadi maafkan diri kamu jika kamu ngerasa bersalah menolak dia, atau kamu ngerasa kamu gak layak untuk dia. Kamu layak untuk orang yang tepat untuk kamu, dan orang yang tepat untuk kamu kemungkinan besar bukan dia, ya, karena aku ngerasain soulmate-nya kamu adalah opposite atau keterbalikan dari mantan kamu yang bakal hadir ini panjang tahun ini. Dan aku ngeliat kamu bakal bertemu dengan dia di tahun ini juga, atau bahkan udah. Jadi tinggal gimana kamu lihat kehidupan dan sign atau tanda-tanda orang yang jauh berbeda dari seperti aku bilang tadi. Dia akan jatuh cinta sama kamu tanpa perlu untuk kamu berusaha berlebihan. Kamu gak perlu untuk kayak mengejar dia berlebihan, ya, kalian berdua akan sama-sama, gak akan ada permainan. Maksudnya dia, kalau dia mau ya dia mau, kalau dia enggak ya enggak. Seperti kamu, saat dia mau bersama kamu juga mau, ya udah jalan aja. Gak ada energi kayak playing hard to get sih. Jadi kayak ada energi yang sulit untuk dikejar, kayak sok-sokan lah, jaga image gitu, ya, yang sepertinya pernah dilakukan oleh mantan kamu, yang memperlihatkan kayak dia berharga atau gimana. Justru aku ngelihat sekarang energinya malah enggak. Orang yang bermain playing hard to get, ya, belum tentu dia benar-benar into sama kamu. Mungkin benar-benar dia enggak benar-benar ada hati sama kamu, ya, hanya aja dia senang melihat kamu, tungku gatal, ya, mengejar-ngejar kamu gitu sih. Jadi mengejar tak sampai mengemis gitu. Jadi gimana bisa cinta kalau dia benar cinta tapi dia membiarkan kamu melakukan ini semua toh? Jadi ini bukanlah cinta aku ngeliat, namun energi ada paksaan yang dia lakukan terhadap kamu. Jadi maafkan diri kamu, karena aku ngeliat dia bisa mempermainkan perasaan kamu, membuat kamu merasa bersalah untuk nggak kembali sama dia. Hati-hati, pola ini bakal bermain lagi, aku lihat, ya. Kita lihat tarotnya untuk Capricorn di kartu jatuh, ya. Oke, banyak banget kartu yang jatuh, jadi nggak aku ambil, ya. Kita buka aja yang baru. Oke, tarotnya Capricorn. Hey, di sini ada Page of Spades,
Seven of Spades di elemen tanah ya, atau elemen energi kembang Capricorn, dan ada Five of Spades juga. Gak perlu untuk mempertahankan diri agar terlihat tidak egois ya. Kamu hanya perlu cukup tahu tentang orang masa lalu kamu, dan dengan begitu, dan juga jangan berikan peluang sedikit pun untuk dia masuk dalam hidup kamu, ya udah dia bakal ego dia bakal hancur benar-benar sih. Three of Swords, dia bakal sakit seperti yang kamu rasakan. Dia akan merasakan itu ya, dan dia bakal sadar kalau dia memang sudah mempermainkan kamu, dan seharusnya ya dia bisa menghargai kamu saat kalian masih sama-sama. Dan si Queen of Pentacles, aku melihat dia ngelihat kamu bisa dapatkan orang yang jauh lebih baik daripada dia, dan ketakutan terbesarnya adalah melihat itu terjadi. Maksudnya kamu memilih orang lain dan kamu memperlihatkan kamu bisa keluar dari kesakitan ini dan bisa mengganti dia dengan orang yang jauh lebih baik. Dan aku melihat dia bakal bisa mempermainkan kamu dengan ya aku yang korban, aku yang ditinggalkan, atau ya udah biarin aja, karena itu yang dia mau. Dia pengen kamu untuk ngerasa bersalah ya dalam hidup kamu, dimana kamu udah milih enggak untuk bersama dia. So ya, gue kucingku nempel banget. Dan aku ngeliat kamu akan mengetawakan ini nanti saat kamu udah ngerti kenapa seperti ini ya. Dan ada Queen of Swords, Queen. Jadi aku ngeliat bahkan ada lebih dari satu orang yang bakal serius sama kamu ya, dan energi dia sangat light, sangat ringan. Orang baru ini dia bakal hadir memang agak lambat energinya, karena memang dia, ataupun dia terlihat kayak nggak ngambil aksi apa-apa, karena dia lebih suka dengan energi yang slow memang ya, energi yang menikmati kebersamaan. Jadi dia bakal lebih senang menghabiskan waktu bersama kamu, bercerita, dengarkan yang kamu cerita, berbeda dengan orang di masa lalu kamu yang justru terbiasa meninggalkan kamu. Bahkan dia nyaman dan enjoy tanpa kamu gitu sih. Kalau orang baru ini justru enggak, seperti aku bilang, keterbalikannya dia sih. Dan aku ngeliat dia bakal hadir, dan dia bakal, saat dia tahu kamu mempunyai masa lalu seperti ini, mantapnya dia juga bakal, awalnya dia bingung kan, kenapa sih ada orang yang bisa menyakiti kamu, mengecewakan kamu gitu. Dan dia cukup prihatin dengan apa yang kamu jalani. Namun setelah dia mengenal kamu, dia jatuh cinta sama kamu, dia akhirnya mengerti. Dia sadar kalau misalnya dia juga di posisi yang sama, dia bakal berperilaku yang sama. Maksudnya jika dia menyia-nyiakan kamu ya, dia bakal menyesal seumur hidup sih. Jadi dia berkaca akan hal itu, dan dia nggak mau itu terjadi ya. Dia nggak mau menjadi orang yang sama seperti mantan kamu, so dia bakal menggenggam kamu lebih erat. Di sini aku lihat saat dia tahu masa lalu kamu yang cukup berat. Okay, that's it. That's all ya. Aku harap ini membantu ya, dan Sarah bangun. Dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Untuk Capricorn, goodbye Sarah. Kok di sini sopan ya. Terus ya. Bye bye.